Saudara-saudara, saya kasih tahu ya, jika saja Bahar dan gerombolannya ini berulah di era The Smiling Murder di zaman Presiden Soeharto, dipastikan mereka hanya tinggal tulang belulang di dasar lautan karena sudah pasti bakal dibantai sampai habis tak tersisa. Nah, di era tangan besi Presiden Soeharto, gerombolan pecandu kencing onta, tukang tipu macam mereka ini solusinya cuma di satu ya, cuma diculik lalu benar-benar ditembak mati pakai rentetan peluru dari moncong senjata otomatis. Mayat mereka lalu dicor semen dalam drum, kemudian dibuang ke tengah laut di Kepulauan Seribu sana. Selesai perkara, Indonesia pun aman, damai, dan sentosa. Karena militer di era Orba adalah legitimasi kekuatan bagi The Smiling Murder Presiden Soeharto untuk membasmi kutu kupret pemecah belah kesatuan bangsa macam si Bahar dan gerombolannya ini. Ya untungnya mereka ini hidup di era pemerintahan Presiden Jokowi yang menjunjung tinggi iklim demokrasi, bukan pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi militer, sehingga mereka bisa ngibul sesuka denggul mereka. Contoh nyata ulah busuk dulu ya si Rizik Syihab itu ya, mulai dari ulahnya memaki Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok dan impoten, kemudian memaki dan menghina Pancasila ada di pantat, lalu penghasutan logo Palu Arit di mata uang baru dengan tudingan simbol komunisme. Belum lagi penistaannya terhadap agama Kristen dengan menyebut Yesus lahir bidanya siapa. Lalu dengan sok jagonya menghasut umat Islam untuk membunuh semua pendeta yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi dah kedegilan-kedegilan lainnya yang dilakukan sesuka cangkem Arabnya itu, seperti mendoakan para pendukung Ahok dengan berbagai kutukan, kemudian menghina orang Sunda dengan memplesetkan ucapan sampurasun menjadi campur racun, ya kan? Presiden dihina, lambang negara dihina, mata uang dihina, Kapolda Metro Jaya dihina, pangkat jenderal otak hansip, lembaga pengadilan tak dipatuhi. Puncak dari semuanya itu akhirnya berada di pada titik kulminasi kritis yang akhirnya bermuara pada aksi ngibulnya yang kebangetan. Dulu bilang kamarnya di Megamendung ditembak sniper, lalu ngacir berangkat umroh, kemudian berubah lagi bilang diundang Raja Salman, lalu ngaku lagi ngejar gelar doktor, terakhir bilang dikriminalisasi rezim Jokodok yang tidak berbudi kemanusiaan. Ngaku-ngaku ditembak sniper segala, sampai Kapolres Bogor waktu itu AKBP AM Diki Pastika Gading pun merasa geli sendirilah ya dengan mengatakan kerikil melejit barangkali. Lalu saat ngacir ke Arab Saudi dulu dengan pongannya, si onta Yaman satu ini bersumpah tidak akan mau balik lagi ke Indonesia guna memenuhi panggilan polisi, sampai Jokodok yang disebutnya itu tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. 11-12 deh dengan ulahnya si bencong Bahar Silit yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dan perutnya ditembak orang tak dikenal ya. Aduh, batuk. Tapi hebatnya dia tidak mati. Padahal tidak ada bukti sama sekali perutnya ditembak. Tidak ada bukti satu selongsong peluru pun di TKP. Yang berdarah sorbannya saja, mungkin kepalanya kejeduk kap mobil yang lagi diperiksanya karena mogok di jalan. Lalu supaya dibilang jagoan dan kebal peluru, ngaku-ngaku perutnya ditembak orang, benar-benar sakit jiwa deh pokoknya manusia satu ini. Kemungkinan besar tujuan si muka bencong itu berkuar perutnya ditembak orang supaya dibilang dia itu benar-benar keturunan Nabi yang tidak bisa mati sekalipun ditembak, ya kan? Supaya dibilang punya nyawa ganda macam Hercules lah ya, supaya dibilang dia itu dilindungi Allah. Wah, dari rezim Jokodok yang sangat kejam dan bengis ya, yang suka mengkriminalisasi ulama ya. Ngaco dan tidak lucu, yang goblok ya para budak-budaknya itu yang sudah overdosis mabuk agama ya kan. Mereka termakan bulat-bulat hasutan dan provokasi onta Arab Yaman itu. Apabila disimak dengan pikiran rasional, tidak mirip kelakuan orang yang waras. Berkhayal kebal senjata tapi macam Bruce Lee yang bisa nendang peluru di udara. Lalu diumbarnya melalui laporannya ke polisi setelah 1 hari katanya perutnya ditembak. Ya kalau orang waras jika ditembak orang ya laporan ke polisi segera diwujudkan melalui perbuatan, bukan sehari setelah kejadian padahal tidak pernah ada ancaman real atas nyawanya. Jika terbukti membuat laporan palsu ya, saya pastikan Bahar Smith ini bisa kena pidana penjara paling lama ya 1 tahun 4 bulan. Sebab laporan palsu diatur dalam pasal 220 KUHP. Jika melaporkan atau mengadukan telah terjadi sesuatu tidak pidana, namun tidak pidana yang dilaporkan atau diadukan itu tidak pernah terjadi. Sebab pikiran rasional akan bisa membedakan antara mimpi dan realitas. Saya pengen tahu, coba sini kasih saya pistol tembak perutnya itu. Pengen tahu saya perutnya itu berdarah atau tidak itu. Masih bisa jalan ke kantor polisi untuk bikin laporan atau tidak.
qaid atau tidak, kan begitu. Tapi Allah itu maha adil gitu. Dulu segerombolan ini seperti yang dianggap sebuah imam besar umat Islam katanya. Padahal ya bukan imam besar umat Islam, bukan, itu kan hanya imam besar FPI lah ya. Dulu guru besar kita Gus Dur ya, orang yang sangat berilmu, yang umatnya banyak, masya Allah, keturunan dari Romoyo Hasyim Asy'ari, dipicek-picekan matanya. Maka dulu Gus Dur juga pernah menjawab itu, itu organisasi bajingan, itu harus dibubarkan. Tetapi Allah itu maha segala-galanya, yang bisa membolak-balikan hati dan perasaan manusia. Bahkan ketika Allah memberikan sesuatu atau hukuman, pasti jalannya dari mana saja. Sekarang ini habis sudah marwah gerombolan-gerombolan ini ketika pribumi ini sudah bangkit. Makanya saya sangat menyayangkan. Ya memang ya saking baiknya presiden saat ini saja gitu. Kalau zaman Soeharto ya itu tadi mungkin sudah dikarungin lah intinya. Ya seperti itu. Jadi masyarakat harus tahu bahwa gerombolan-gerombolan ini memang makar. Ya sering memprovokasi, mengajak umat untuk jihad. Alasannya jihad, perang di saat negara kita damai, tentram. Tetapi ketika ada perang sungguhan, tidak ada seruan yang namanya perang. Lihat contohnya negaranya sendiri, Yaman, sampai detik ini kelaparan, terus penindasan, perbudakan, sampai sekarang juga perang itu. Nah itu harusnya Yaman lebih membutuhkan tuh orang-orang pejuang seperti si Bahar yang teriak-teriaknya, ayo perang, ayo perang, ayo perang. Lah Indonesia yang damai kok malah perang-perang sama siapa gitu. Situ aja lah ya.